Racikan Berita 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Balfas. Kita bertemu lagi di UI Watch. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat senior. Beliau adalah mantan dosen saya juga ini. Beliau adalah Bapak Santoso atau Abang Santoso Joyokusumo. Luar biasa. Angkatan 64, Fakultas Ekonomi, dosen. Terima kasih Bang, selamat datang Bang. Masih ingat kan Bang? Terima kasih. Waduh, luar biasa Bang. Sehat Bang ya? Terima kasih. Ya. Luar biasa, sehat Bang ya? Ya. Masya Allah. Pemirsa, hari ini tema kita bahas tentang kembali soal PIK 2 yang ramai dibicarakan di mana-mana. Di pojok manapun, dari barat sampai ke timur, semua bicarakan ini. Ya kan? Hari ini abang kita, senior kita dari alumni UI Fakultas Ekonomi, kami undang ke sini. Jauh-jauh nih Bang datang Bang ya, untuk hadir ke UI Watch, ya kan? Luar biasa, alhamdulillah Bang ya. Saya ada satu pertanyaan buat abang. Ya, silakan Pak. Mengenai PIK 2. Ya, Pak. Abang melihat langkah-langkah Pak Prabowo, ya kan? Hari ini pas Rapsari kalau tidak salah Bang ya. Ya. Ya, hitungannya seperti itu kalau hari ini. Oke, menurut abang Pak Prabowo, kan masyarakat masih banyak yang gregetan nih. Masih greget, kok tanggung sih, tanggung gitu. Ayo hajar, jangan cuma cabut bambu, pagar-pagar. Ayo hajar, reshuffle semua menteri-menteri, pejabat-pejabatnya yang kena, angkat semuanya. Menurut abang bagaimana pandangan abang sebagai senior kita ini? Silakan Bang. Ya, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya berterima kasih atas undangan dari UI Watch ini Ya. untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di dalam masyarakat. Kami memang berasal dari luar anggota masyarakat. Kita bukan dari pemerintahan, Betul. bukan dari perusahaan dan lain-lain. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto hari ini menyelesaikan hari ke-100 pemerintahannya bersama dengan kabinet yang dibentuknya. Dari hasil survei dapat kami sampaikan bahwa hari ke-100 ini telah mencapai di atas 80%. 80% menurut abang ya? Di atas 80% rakyat Indonesia yang merasa puas dan sangat puas terhadap hasil pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Selama baru 100 hari ya Bang ya? Baru 100 hari. Itu kita lihat dari segi dua hal. Yang pertama, kita melihat dari kegiatan beliau ke masyarakat internasional. Kunjungan beliau ke India. Ya, sambutannya luar biasa di India itu. Sambutannya luar biasa. Ya, saya lihat itu Ya, TV. di TV kita bisa perhatikan. Ya. Kunjungan beliau ke Amerika juga diterima dengan sangat baik. Baik, betul. Oleh Joe Biden ya, waktu masih Joe Biden, Iya. bukan belum Trump. Tapi Trump secara khusus menelpon beliau, Iya. menyatakan selamat kepada ya. beliau atas diangkatnya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Berikut yang terakhir kita lihat beliau di Malaysia. Hal yang sangat baru sekali, yaitu masalah ditembaknya nelayan kita oleh tentara diraja Malaysia. Itu langsung diajak bicara. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kami ingin menyampaikan bahwa begitu hebatnya kegiatan beliau
di tingkat internasional. Selanjutnya di tingkat dalam Dalam negeri, negeri, regional, di tingkat nasional. nasional ya, kita belum ke regional, masih di secara nasional. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melakukan pemerintahan di dalam negeri ini sangat cepat dan to the point, selalu langsung mengarah. Misalnya, begitu ada rame-rame masalah pagar bambu di perairan Tangerang, beliau dengan segera meminta TNI untuk mengambil tindakan yang nyata-nyata langsung, yaitu mencabut pagar yang menyusahkan masyarakat kecil, yaitu masyarakat nelayan. Ya, jadi kita lihat di dalam negeri ini memang sampai sungai segala bang kena bang. Sungai-sungai juga ya. Sungai kena juga. Iya. Diperhatikan oleh beliau. Banyak hal lagi yang lain-lainnya, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil di negeri ini. Ya, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Bapak Prabowo Subianto beserta kabinetnya, yaitu tinggalan yang luar biasa. Maaf kata, tinggalan yang luar biasa, beban yang sangat berat. Ya, yaitu di dalam keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang begini berat, khususnya ini akan yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil. Kita lihat dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi yang terjadi karena hal-hal yang dilakukan masa lalu. Kita lihat pasar Tanah Abang semakin sepi. Jangan lupa pasar Tanah Abang bukan sekedar pasar pakaian, tapi pasar Tanah Abang adalah foto dari kegiatan ekonomi negeri ini. Ya, jadi orang bisa jual baju, makanya ada efek ikutannya, yaitu pabrik kain, tukang jahit. Dampaknya luas. Dampaknya yang sangat luas. Demikian pula nelayan. 3.600 nelayan di pantai Tangerang. Ya, sampai Kronjo. Sampai Kronjo ada 8 kecamatan. Dari Mau sampai ke, kita pernah juga ke Pulau Cangkir di Serang, itu kena semua bang. Sudah beberapa tahun ini, 1-2 tahun ini mengalami kenaikan biaya operasi yang sangat tinggi. Personal ya. Apalagi ditambah dengan pagar ini. Ya, karena pagar ini panjang 30 maka dia harus lebih, memutar jalan yang memakan minyak solar lebih banyak. Betul. Ini menaikkan biaya kerjanya. Ia menyebabkan penghasilannya menjadi kecil. Karena dipotong biaya kerja yang nggak ada hasil bang, akhirnya habis bang. Saya pernah datang ke sana juga. Jadi habis mereka. Betul. Jadi saya juga dengar bahwa mereka itu hanya cukup makan saja. Nah, ada lagi biaya sekolah untuk anaknya. Berhenti semua bang, ada sekolah kan. Jadi dengan kita melihat kepada hasil survei yang menyatakan dukungan atau perasaan puas terhadap pemerintahan Prabowo, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kita lihat di atas 80%, maka sepantasnya lah kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, karena mereka ini jelas-jelas menjalani beban yang sangat berat. Ya, belum lagi kita bicara mengenai pembayaran cicilan hutang yang sudah semakin besar. Iya, jatuh tempo kemarin. Ya, yang sudah jatuh tempo sudah sedemikian besarnya. Nah, ini kan menjadi beban yang luar biasa. Oke bang. Ya. Berarti kesimpulan abang mendukung kita semua untuk pemerintahan Prabowo ini. Ya kan? Betul. Kita siap. Betul. Uiwats semua juga mendukung bang. Betul. Kami Uiwats mendukung. Ada satu lagi, bahwa Pak Prabowo betul-betul
membawakan bahwa beliau itu meneruskan di India, beliau mengatakan meneruskan perjuangannya Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno, Iya, saya Presiden dengar pertama RI. Di situ dinyatakan benar pidatonya dia. di dalam India, pidatonya. Saya dengar itu. Ya. Saya tonton semua. Begitu Mas Iya. Vicky. Oke, Bang. Satu Bang, pertanyaan buat Abang. Ya. Kebetulan kita sama-sama dari ekonomi Ya, pemirsa. betul. Beliau dosen saya. Satu hal, Pak Prabowo ini menginginkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ya kan? Ya, Di pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. ya, Tapi dengan hutang yang begitu besar, ya. pertanyaannya, apakah sanggup menaikkan menjadi 8%? Karena di zaman pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi tidak mencapai itu. Bahkan kita dari ekonomi melihat itu cuma di bawah 6% pertumbuhan ekonomi yang kemarin. Ya kan? Dengan dolar di perdagangan sampai 16.000 lebih, Ya. ya kan? Ya. Kita tidak bicara soal di zaman pemerintahan sebelum-sebelumnya lagi, itu lebih bagus. Ya. Ya kan? Jadi ini kan terpuruk sekali pertumbuhan ekonomi, ya kan? Ya. Nah, dengan niat baiknya Pak Prabowo, langkah awal startnya beliau adalah mendobrak dan mengangkat semua kasus PIK 2 ini. Ya. Dan beliau minta waktu dalam kurun waktu 6 bulan. Kami disuruh bersabar, kita semua masyarakat. Ya. 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 Abang melihatnya bagaimana? Dampak ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 8% ke depan. Ya. Apa yang harus dibantai dulu sama Pak Prabowo? Silakan, Bang. Jadi begini, akhir pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi itu hanya mencapai 4,75%. Betul. Jadi betul. jauh di bawah target yang 5,2%. Iya. Jadi 4,75 ini sangatlah berat untuk diangkat. Apalagi pembayaran cicilan hutang sudah jatuh tempo dan semakin Dan besar. hutang luar negeri juga banyak. Ya bengkak. itu dia. Hutang luar negeri ini bukan hanya di pemerintah saja, Iya, tetapi betul. juga di swasta Swasta bengkak meningkat semua. dengan Meningkat. angka yang luar biasa. Nah, saya berpendapat kasus PIK 2 satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Berarti kalau juga, dibereskan ini pertumbuhan ekonomi meningkat karena Ya, nelayan tumbuh betul. lagi ekonominya kan? betul. Jadi Secara PIK mikro 2, kan? PIK 2, pasar Tanah Abang itu pada umumnya yang bergerak di sana adalah ekonomi lemah. Iya. Ya, antara lain nelayan, penjahit-penjahit kecil, Di Tanah Abang, ya. pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa pada masa lalu, pada masa COVID, pada masa Tutup semua mereka. tahun 98, pada Iya. waktu ekonomi sedang Bagus, suram, terus dan suram, jatuh, ya. ya. yang mendukung kita adalah ekonomi kecil. Ekonomi yang kecil, Yang yang mengangkat besar-besar mikro. pada tutup. Angkat Yang mikro. Betul. Yang sekarang saja kita sudah lihat bahwa Sritex, pabrik tekstil terbesar di Indonesia itu sudah tutup. Tutup, betul. Ya. Lalu apa lagi yang mau kita? Berapa banyak yang harus diindikan? Ya, jadi saya berpendapat bahwa dukungan kita ini sebaik-baiknya adalah untuk mengangkat nelayan, pedagang kecil, Petani. dan ekonomi lemah. Ya. Ini yang saya Jadi harapkan. secara ekonomi mikro diangkat dulu ya. Betul. Yang bagian retailnya sih Bang ya. Betul. Mikronya diangkat dulu. Betul. Dikuatkan, baru berarti saya Betul. tangkapnya setelah ini diangkat, otomatis untuk menunjang pertumbuhan Ya. ekonomi mencapai sampai Ya. 8%. Dan mereka ketahanan ekonominya lebih kuat. Tingkat suku dari- bunga juga dong Bang. Benar, Ngaruh Bang ya, inflasi juga Ya, mengaruh ya kan. betul. Ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Vicky. Bang Santoso luar biasa. Sekian puluh tahun. Mudah-mudahan kita Iya. pemerintahan Pak Prabowo dan kabinetnya ini sukses. Amin Bang. Terima kasih banyak ya Bang Amin, ya. amin. Sukses selalu, sehat selalu. We watch Kualitas Justisia. Yesus. Assalamualaikum. Selamat sore. Racikan Berita 1.